Izin saya menyampaikan, jadi waktu pas udah kita kan sering ketemu ya Teh, cuman dalam 2 tahun saya kampanye di DPR RI, eh di Dapil 8 Kota Kabupaten Cirebon Indramayu, saya kan agak lost contact sama Teteh ya selama 2 tahun itu. Jadi di mana saya waktu kampanye pun di luar dugaan saya juga dipilih oleh salah satu besan Pak Menteri Zulkifli Hasan, yang dimana saya juga tidak tahu apa potensi saya awalnya. Nah, tapi saya minta izin ke Teteh waktu itu ya, Teh doain aku ya Teh, apa saya mampu gitu kan ya. Sebagai seorang DPR ya, saya juga bukan orang politik gitu kan ya. Tapi kata Teteh, ya udah Bismillah, yuk mau semangat semangat, pokoknya bisa bisa. Dan itu yang selalu Teteh lakukan. Awalnya saya tuh yang bisa bisa nggak ya, pede nggak ya gitu, karena kan bukan orang politik. Terus saya juga biasanya juga belusukan ke kampung-kampung sama Teteh kan gitu, ke panti-panti, ke panti jompo dari dulu kan, bahkan sama selama COVID pun sampai lahiran mau Rara yang pertama aja, hamil mau melahiran aja masih bekerja kita. Masih keliling panti. Itulah TVB dari dulu juga kayak begitu. Jadi jangan aneh. Saya juga memang tidak aneh. Memang Teteh itu jadi motivator sangat pantas lah. Nggak salah lah Mas Hendra memilih TVB kakak saya untuk sebagai motivator. Jadi Ya, jadi kuncinya memang kalau kalau iya, dilihat belum dapat lagi. hmm, Mm-mm. kalau dilihat prosesnya Mbak Aas, Mas Hendra, kuncinya adalah dia dia melepaskan atau dia terserah aja tuh setelah di set, Mas. Dia melepaskan apa yang dia inginkan itu, tapi dia sebelumnya kuantum jamin dulu, baru Untuk dilepasin menjamin dulu. gitu. Aku Jadi juga kan nggak pagi-pagi kan langsung bikin terserah realita. gitu kan. Betul. Bukan, aku pagi-pagi juga bikin realita, salonku rame, warungku rame, duitku banyak. Tapi udah terserah, udah gitu. Ya, Habis kue kemudian udah betul. terserah. Jadi Mas Hendra nggak tiba-tiba ngalir gitu, enggak Mas, di set dulu sama dia, semua komponennya dilakukan ya, bersyukurnya, rilisnya, ngeset data di pikirannya, perbaikan dalamnya, baru setelah itu, setelah tugas-tugas dia berjalan, the best apa yang bisa kita lakukan setelah itu Oke, hasilnya oke, 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 oke. serahin aja. Keren, 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 keren. Mbak Keren, As, mantap. mantap banget. Terima kasih banyak ya. Nanti jangan lupa next reuni Mbak As kita jadikan bintang tamu lah ya, Oh untuk mas, stand up komedi ayo ya. mas, Terima mas, kasih banyak ya Mbak As ya. mas aku mau Eh, ngomong dulu. Aku mau oke, ngomong oke, sebentar. oke, siap. Apa? Banyak yang nge-DM aku, banyak yang ngechat aku, minta ngomong sama Mas Mas Hendra sama TVB, tolong durasi aku tampil dibanyakin, maksudnya Oke, oke. ditambahin gitu. Aman, 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 Terus aman, aman. yang kedua banyak ada juga yang WA dari Bali, terus dari Makassar, dari Sulawesi ada yang WA, Mbak As kalau dimanapun ada Mbak As saya bakal datang. Jadi minta tolong sama TPP sama Mas Hendra, tolong pakai terus sama Mbak As. Dan aku Ya. gini Mas, aku nih Mm-mm, kan tampil kan dari umur 5 tahun aku tampil mm-mm, tuh. Dan aku mm-mm. memang juara-juara aku di sekolah SD, SMP, SMA itu aku selalu jadi bintang panggung gitu dalam segala hal. Jadi maksud aku udah punya konsep sendiri. Tolong kasih waktu Mas Hendra sama TVB aku Nggak tampil. usah, nggak usah minta tolong. Aku tuh terlahir jadi orang tuh sangat ini, sangat peka gitu ya. Jadi Iya, akan jadi kuberikan panggung sepenuhnya untuk Aas Asmara Cinta gitu. Jadi nggak usah minta tolong. Mas, Tenang aja pokoknya ya. nih Oke, Aman, Mas, aman. Kita akan ketemu lagi ntar di ya, pokoknya Mas ya, gini ya. Mas, acara alumni. pokoknya bisa manggil apa, nggak usah manggil penyanyi. Aku udah paket lengkap Mas. Aku udah Siap, halo, siap, mana As. nih halonya? Halo, halo. Ya, 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 ya. Aku udah paket lengkap Mas. Oke. Jadi nanti aku ada kejutan buat kalian semua. Aku nggak mau bocorin atau tapi biar Oke, pasti, jadi pasti. Tenang. Terima kasih banyak ya, Aman. Mbak As, atas waktunya.
kita nanti ketemu di next reuni gitu. Kita akan spesial undang Mbak Aas untuk berikan perform kejutan buat sahabat semuanya yang datang. Selanjutnya aku pengen geser ke siapa? Teh. Lina Bandung. Oke, Mbak Lina. Halo, Lina ya? halo, halo, Ya, halo Beneran? Bandung. Teh Lina Mulyadi Halo. Bandung. Oh, udah, aku udah ya Teh. Udah. Oke, oke, makasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima Bye. Teh Lina Bandung boleh? kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVB, Mas Hendra Waalaikumsalam. dan semua. Ya, Teh. Makasih banyak. Masya Allah udah diundang untuk bisa bertemu kakak saya nih yang sulit ditemui saat ini. Ya Allah, dulu mah sering banget. 24 jam malah ya. Masya Allah, makasih banyak. Langsung testimoni atau cerita dulu ya? Ya. Ya, cerita sebelumnya, terus akhirnya belajar, terus testimoni Teh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya dengan Liana Mulyadi dari Lumu Indonesia. Saya mau ceritakan sedikit. eh saya mengenal Teteh itu kan memang sudah sangat lama ya, hampir 2003-2005 lah ya. Kita dari mulai buka Yayasan Peduli Anak Indonesia di wilayah Jawa Barat. Dan saya mau cerita sedikit. Memang saya sebetulnya antara kaget dan nggak kaget ya lihat TVB saat ini gitu. Tapi kalau saya lihat memang Teteh itu dari dulu memang orang yang selalu menyemangati ya, apalagi keluarga gitu ya, apalagi juga saya udah dianggap adiknya, terus juga teman-teman, sahabat, dan bahkan sampai sekarang gitu ya untuk UMKM yang notabene memang banyak sekali yang perlu petua, perlu motivasi, dan TVB itu luar biasa selalu ada untuk mereka yang curhat gitu, dan nggak tahu juga ternyata Teteh menjadi motivator hebat saat ini bekerja sama dengan Ngaji Roso. Mas Hendra luar biasa di manajemenin ini, di luar dugaan saya sangat mengapresiasi. Izin saya menyampaikan, jadi waktu pas udah kita kan sering ketemu ya Teh, cuman dalam 2 tahun saya kampanye di DPR RI, eh di Dapil 8 Kota Kabupaten Cirebon Indramayu, saya kan agak lost contact sama Teteh ya selama 2 tahun itu. Jadi di mana saya waktu kampanye pun di luar dugaan saya juga dipilih oleh salah satu besan Pak Menteri Zulkifli Hasan, yang dimana saya juga tidak tahu apa potensi saya awalnya. Nah, tapi saya minta izin ke Teteh waktu itu ya, Teh doain aku ya Teh, apa saya mampu gitu kan ya. Sebagai seorang DPR ya, saya juga bukan orang politik gitu kan ya. Tapi kata Teteh, ya udah Bismillah, yuk mau semangat semangat, pokoknya bisa bisa. Dan itu yang selalu Teteh lakukan. Awalnya saya tuh yang bisa bisa nggak ya, pede nggak ya gitu, karena kan bukan orang politik. Terus saya juga biasanya juga belusukan ke kampung-kampung sama Teteh kan gitu, ke panti-panti, ke panti jompo dari dulu kan, bahkan sama selama COVID pun sampai lahiran mau Rara yang pertama aja, hamil mau melahiran aja masih bekerja kita, masih keliling panti. Itulah TVB dari dulu juga kayak begitu. Jadi jangan aneh. Saya juga memang tidak aneh. Memang Teteh itu jadi motivator sangat pantas lah. Nggak salah lah Mas Hendra memilih TVB kakak saya untuk sebagai motivator. Jadi saya Siap-siap. tuh, iya Masya Allah. Dan saya tuh, Masya Allah sampai saya nangis gitu. Tuh, belum apa-apa udah mau nangis lagi. Jadi waktu waktu saya tuh kehilangan kontak sama TVB ya 2 tahun. Saya rasakan kampanye itu luar biasa gitu kan. Alhamdulillah saya tuh bahagia banget bisa satu titik dua apa satu hari 12 titik. Saya memang berusaha untuk apa yang saya lakukan adalah sedekah gitu ya. Dan selalu TVB bilang, Telinda gimana sekarang ke kampung mana kan? Gimana semangat ya, sampai tahun baru aja saya nggak ketemu Teteh kan. Nah, setelah dari perjalanan itu kan namanya, Alhamdulillah, yang Teteh Febi apa bilang katanya udah pokoknya niatnya sedekah aja biar ringan kata gitu kan semua. Dan alhamdulillah selama ini saya berjalan sampai sekarang belum dapat kursi gitu ya salah satu partai politik yang saya ini kan. Jadi karena ada satu kecurangan yang mungkin saya kan kalau dibilang kecewa pasti kecewa berat ya, karena
udah keluar uang banyak gitu kan, terus juga eh apa hampir berpikir negatif ya, karena kok kenapa tidak diperjuangkan, kenapa sih kok suara saya misalnya, padahal saya itu kok tiba-tiba hilang, itu tuh karena kita nggak paham ya gitu. Tapi kan aku masih ingat kata tapi bilang, teh gimana ya kok kesini gini, udah yang penting udah berbuat, udah jangan dia ini katanya gitu. Nah pas eh aku cerita teh, udah aku basic usaha setelah kampanye tuh kan. Udah basic usaha aja, terus aku cerita ini dinamika namanya mungkin habis cukup lumayan ya kemarin. Ya udah memulai lagi aja katanya gitu kan. Ini sebelumnya pas setelah di abundance ini yang kemarin ini teh, ayo ikut katanya di sekarang aku dengan Haji Roso gini-gini, ya Allah ikut. Nah akhirnya Masya Allah aku tuh kaget kayak surprise gitu. TBB, ya Allah TBB jadi pembicara pas aku lihat di YouTube, luar biasa. Dan aku ganti-ganti lagi posisi terpuruk down itu, yang namanya juga ya banyak masih luka-luka yang bagasi emosi yang kau kata Tete itu. Setelah dari apa saya dari kasih tahu YouTube-nya, saya tuh sampai nggak bisa tidur, kadang sampai jam 3 tidur hanya lihat YouTube TVB dengan testimoni-testimoni orang lain. Nah, terus saya bilang, ya Allah, iya ya, kenapa saya mesti sedih dan kecewa ya? Oh, ini yang terbaik gitu kan ya. Terus akhirnya dengan hampir ekonomi yang kita mau ada ruko yang hampir mau dilelang gitu kan. Teh gimana ya ini? Saya bilang udah ikuti aja seperti ini. Nah, ternyata pas ikut Abundance Revolution 12 itu, ya Allah gitu. Saya nggak menyangka Teh Febi memberikan suatu apa ya, motivasi luar biasa buat aku. TVB itu kayak tepat pada hadir yang kita udah jarang komunikasi, tapi TVB udah luar biasa gitu, makin bisa berbuat untuk orang banyak. Yang dulu mungkin hanya kita curhat berdua sama mama, mungkin sama teman-teman dan UMKM, Teteh selalu menyemangati mereka untuk berjualan, dan Teteh banyak bantu UMKM. Telina kita beli keripiknya, padahal TVB juga mungkin untuk ini, tapi nggak apa-apa, cina kasihan. TV butuh selalu melakukan itu untuk UMKM karena kita punya yayasan dan koperasi bareng. Lumung Indonesia bareng TVB, yaitu pembinanya juga Pak Menteri Bahlil, Ibu Sri Supandi Bahlil sebagai istrinya. Alhamdulillah kita udah seperti keluarga. Jadi kita tuh udah bener-bener apa punya kakak-kakak luar biasa lah gitu. Dan dimana TVB itu selalu membantu semuanya gitu, membantu saya secara pribadi, membantu UMKM, selalu selalu apa memberikan semangat untuk berjualan. Jadi kayak, oh, ini enak ya, terus dipromosiin. Teteh kan selalu begitu ya. Jadi saya tuh bilang, ya Allah, memang kebaikan tuh kan selalu Allah balas dari mana saja. Ternyata Allah memang sangat memantaskan Teteh. Jadi mohon maaf ini agak emosi, ini termasuk bahagia sebetulnya, bukan sedih. Jadi saya tuh terharu gitu. Jadi saya ikutin Teteh mengarahkan. Dalina udah jangan hilangkan bagasi emosi. Terus juga tidur, dari semenjak itu tidur tuh udah nggak mau lagi dengan posisi mikirin ini mikirin itu, sampai kadang insomnia, nggak bisa tidur gitu. Dan akhirnya ya udah, ternyata hanya dengan memaafkan saja itu tuh hidup tuh jauh lebih tenang. Jadi tidak ada rasa yang dimana udah kosong aja gitu. Jadi kayak ya udah, ya Allah, saya ingin melupakan semua. Memang capek juga sih dipikirin ya, lelah gitu kayaknya tuh, si ini begini, dulu kalau nggak saya mungkin ini sekian. Dan mungkin ada orang yang mungkin masih belum menyelesaikan, kita namanya bisnis ya, ada beberapa hal yang masalah ini gitu. Tapi aku pikir ya Allah, perasaan saya sudah berbuat yang semaksimal mungkin, dan saya sudah betul-betul protect gitu ya transaksi ini. Tapi kok kenapa gitu, ada hal-hal yang ternyata memang betul gitu, karena masih ada bagasi emosi. Terus kalaupun mungkin Allah mau ngasih, tapi akunya yang mungkin yang kurang bersyukur atau apa, banyak hal lah gitu. Ternyata eh aku mengikuti nggak nyampe berapa hari, 1 hari setelah dari aku mengikuti Abundance Revolution, besoknya itu aku dapat keajaiban dari salah satu bank yang mungkin lagi masih berurusan yang belum selesai dan mau dilelang. Sampai cuman dari semalam tuh udah, ya Allah, kayak pasrah, ya Allah.
lepas. Saya tidak mau harta ini menjadi pikiran dan membuat saya juga semakin berat gitu kan. Kalau mau dilelang, lelang lah sudah. Tapi kaget kan malam-malam tiba-tiba mungkin SMS ke salah satu bank, ya bank itu. Saya bilang, eh eh, Pak, saya sudah ikhlaskan, silakan kalau mau lelang, lelang saja. Malam-malam jam 1 lah setelah DWA sama TVB. Udah, aku bilang karena saya sebelum tidur saya tidak mau berpikir emosi atau apa, terus memikirkan, aduh takut-takut dilelang, khawatir terus gitu di dalam hati. Ternyata pas mungkin subuh ya, pas subuh dibaca, Ibu kenapa bicara seperti ini, katanya, kata orang bank itu. Ya, saya bilang, Pak, saya mah sudah tidak mau berpikir gimana karena saya udah berusaha. Saya bilang, saya juga tidak mau membebani orang-orang dan saya nggak mau berhutang lagi. Saya bilang gitu kan, karena saya kalau memang itu harus dilepas, saya bilang sok silahkan lelang berapa, mungkin pasti ada lebihnya. Saya bilang gitu kan, karena saya juga apa, mau melepaskan itu dengan keikhlasan dan saya juga harus bicara ke keluarga bahwa papa mama harus ikhlas ya. Saya bilang tuh, karena itu kan saya beli dari papa untuk bisa menyelamatkan apa istilahnya aset keluarga gitu, dan saya juga melihatnya itu terlalu banyak sejarah. Tapi ternyata semakin kita seolah-olah, ya mohon maaf ya, menuhankan harta itu, kalau kata TB, semakin dipikirkan, semakin kayak seolah-olah, kenapa? Mungkin kan Allah juga marah. Kenapa bisa kamu apa istilahnya kok lebih membesarkan masalah, kalau kata TB kan? Padahal kan masalah kecil aja Allah maha besar, semesta lebih besar. Kita ini apa gitu? Terus aku cuma bilang, emang dengan kehilangan uh, harta itu bakal membuat kita misalnya ini kan ya, misalnya terpuruk kan, gak juga bisa cari uang sendiri. Ya udahlah, memang setelah dikosongkan itu malah si orang banknya juga bingung sekali gitu, sampai ibu kok aneh banget, katanya jarang ada yang seperti itu, biasanya halo lobby-lobby. Udah lepas, saya bilang saya sudah berdiskusi dengan keluarga saya sudah bicara, karena namanya rezeki, jodoh, hidup dan mati, segala sesuatu yang sudah Allah tentukan gitu kan. Silahkan kapan dilelang. Sampai sekarang tuh udah berapa hari tuh, hampir 29 hari saya apa hampir ikut dengan teteh itu kan. Itu eh, Masya Allah, belum dilelang-lelang. Malah, Bu, ada uang berapa? 50 atau 100, silahkan aja dulu masuk, Bu. Saya bilang, ini teh keajaiban sekali, karena aku nanya ya, di beberapa bank yang mau dilelang gitu, apa di rumah juga ya. Kalau udah posisi udah lelang kedua ketiga itu udah nggak bisa terselamatkan. Tapi ini kan ada keajaiban apa lagi gitu. Padahal kan udah nggak mikir lagi gitu. Udah nggak mau mikir, bahkan kadang nggak mau lihat ruko itu karena takut sakit hati kan, takut jadi penyakit hati, takut jadi bagasi emosi lagi yang akhirnya jadi sedih apa, jadi takut kehilangan atau apa gitu. Ah, udahlah, saya tuh nggak mau ini lagi. Ternyata semakin seperti itu, semakin Allah tuh keajaiban tuh muncul yang nggak masuk logika gitu. Tiba-tiba ada yang mungkin, oh sama Lin, kamu sekarang usaha apa? Udah, katanya bantuin abang ini untuk usaha tambang, katanya gitu kan, di Moro, di Morowali sama di Sulawesi Tenggara ini potensi gini-gini, karena mungkin tahu saya deket dengan ini kan itu ada berbahaya. Udah, alhamdulillah, karena kebetulan saya deket dengan Bu Menteri Bahlil ya, kalau memang tidak ada masalah kan insya Allah lah beliau bantu, alhamdulillah gitu. Mungkin karena tahu aku dekat gitu, jadi alhamdulillah kita diskusikan segala sesuatunya. Ternyata alhamdulillah beliau juga jiwa sosialnya tinggi. Aku cuman bilang, satu syaratnya kalau saya mau bantu tentang perizinan dan sebagainya, kalau bisa saya bilang tuh, saya minta untuk zakat sedekahnya ke pesantren Al Asyirah Nurul Iman, yang dimana 15.000 anak yatim, Umi Wahidah perempuan sendiri memberikan makan gratis sampai sekolah gratis, sampai Tante TVB udah berapa kali senang bareng kita kan. Dan aku bilang, Teh TVB alhamdulillah itu sudah bikin perusahaan untuk Umi Wahidah, di mana beliau tuh ya Masya Allah lah, wanita limited edition juga, yang dimana mengurusi anak 15.000 dengan gratis, pengeluaran 1 bulan sampai 7 miliar, 1 hari hampir 10 ton nasi beras gitu, sampai ya itu mas semua di luar dugaan. Dan aku banyak belajar juga Masya Allah tentang berbagi yang selama ini ya kita terapkan ya Teh, dalam keadaan kita punya 100.000 istilahnya, mendingan 50 dikasih 50 kita pegang.
dan ada pemulung kita kasih ya, itu ternyata terapan kita nggak tahu dibalasnya itu apakah bisa hari itu bisa investasi intinya manifest lah kalau kata Teh bilang. Jadi memang yang saya rasakan adalah banyak keajaiban, banyak kabar baik. Tiba-tiba ya ada yang nawarin perusahaan tambang bersama, tambang nikel, terus ada tiba-tiba dari Tiongkok minta kerjasama juga untuk supplier kacamata. Gagal kan kita dengan Yayasan Lumu Indonesia itu kan dengan Bu Bahlil itu dengan Teteh juga buka mata harapan itu kita bagi kacamata gratis ya Teh yang kita sempat berbagi kacamata gratis pengobatan gratis itu kan pasti continue kita ke kampung-kampung ke pedalaman dan alhamdulillah tiba-tiba ada seorang Chinese yang memang orang Tiongkok sana bahkan nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa bahasa Indonesia tiba-tiba bertemu di Jakarta setelah 9 hari setelah habis ikut Abundance Revolution Ngaji Rasul 12 itu alhamdulillah semakin banyak keajaiban-keajaiban, semakin banyak apa ya hal-hal di luar dugaan, mujizat nyata terjadi apabila kita memang menerapkan ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Rasanya tuh udah kebahagiaannya tuh udah dapat duluan gitu. Padahal kita belum dapat kabar baik itu gitu. Padahal kita nggak tahu hari itu dapat kabar baik apa. Tapi ya udah gitu apa sampai keluar rumah tuh ya Allah terima kasih banyak ya Allah begitu berkelimpahan hamba ini kurang bersyukur tapi jadikan hamba selalu menjadi ahli syukur ya Allah gitu sampai baca Al-Fatihah 3 kali dan sholawat itu dan terus dan alhamdulillah kebetulan saya juga lagi belajar juga ilmu Toriko Koda Sabandia dan alhamdulillah yang saya bilang saya lagi belajar bagaimana ini dan kayaknya TVB udah arah-arah ke Sufi ke Sufian ini banyak banyak ilmu-ilmu Toriko juga yang menyambung dengan apa yang sudah TVB sampaikan akhirnya berbuat baik apa lillahi ta'ala apa yang kita lakukan dan mengingat Allah sepenuhnya terus bersyukur dan berbuat baik itu memang tingkatan yang sedang saya belajar di manakib ini di apa Toriko Kodia Sabandiah ini Masya Allah dengan uh, semua pembelajaran yang sedang saya ini kan jadi penataan hidup itu dari mulai hal-hal kecil itu yang mendapatkan efek yang besar gitu. Jadi selalu banyak keajaiban di luar ekspektasi kita dapat kabar baik. Apa yang penting kata TVB dari pagi, dari sebelum tidur sampai bangun tidur itu mengucap syukur tadi gitu mengucap syukur sadar melepaskan memaafkan aduh rasanya aku bilang teh kenapa nggak dari tahun-tahun lalu ya aku bilang teh aku teh sibuk kampanye aku bilang harusnya aku telepon TVB ya udah dasar gitu ya namanya juga apa kita Benar. juga selalu disibukkan dengan aktivitas itu yang membuat apa ya kita tuh kadang aktivitas kita itu yang kadang-kadang saya juga merasakan ya saya juga bukan sosok sibuk apa banyak aja selalu ada aktivitas tapi kalau tidak ada poin-poin arahan yang sudah TVB bikin apa bab satu bab sampai dengan rilis sadar bersyukur duduk semua sampai kuantum jam sampai semua apa Sending love. dilakukan itu iya sending love itu betul-betul tiap hari kita lakukan tuh jadi hidup tuh lebih bermakna mungkin selama ini kesibukannya nggak ada maknanya gitu kayak ya udah we kerja buat di sini ya udah cari uang apa jadi itu terus gitu sampai berpuluh-puluh tahun gitu padahal ada hal yang lebih besar gitu apa itu yang mungkin kadang meningkatkan kadar kita dapat uang kadang enggak kadang ditipu kadang dikecewakan kadang sedih nah kalau sekarang kita sudah stabil mengikuti arahan yang TVB Nama Sendra dan yang dilakukan dari kita semua ini gitu Insya Allah itu tuh kayaknya uh, kita siap kapan saja kalau tadi kata Ibu Asmara Wah, Cinta kita siap kapan saja kita mau siap tempur kapan saja menghadapi apapun juga saya siap gitu karena saya sudah tahu kuncinya. Nah ini betul-betul saya sudah mendapatkan kuncinya gitu. Walaupun saya sudah kenal mama hampir 20 tahun lebih sama TVB tapi ini makin hebat, makin luar biasa. Sekarang makin viral. Udah Masya Allah banyak kali syiar dan dakwah dan di sini pasti nilai kebaikannya sangat banyak karena banyak sekali yang tertolong pastinya secara pemikiran, sikap dan saya juga mungkin banyak ke majelis-majelis taklim
saya bilang Teh Febi, bagaimana kalau saya akan syiarkan ke Majelis Taklim, karena saya kan kebetulan di Dewan Masjid Indonesia sebagai pembina dengan Pak Yusuf kala waktu itu, kenapa nggak kita coba syiarkan dengan pembinaan seperti ini? Karena ke Majelis Taklim itu hanya membahas tentang ayat-ayat dan surat saja, padahal ada hal yang lebih inti yang dilakukan adalah perubahan sikap, mindset, pemikiran, perubahan dari kehidupan itu yang paling penting. Jadi bukan hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan terus, setiap hari bisa 10 majelis taklim itu memang bagus. Tapi eh, belum mengena kalau belum di apa asah di apa ya dibina sampai betul-betul dia berhasil, sampai dia benar-benar menjadi orang yang berbeda gitu. Ya Keren. bolehlah nanti kapan-kapan kita kerjasama lah gitu untuk Ya, kapan? kebaikan ini kan ada syiar dakwahnya. Mohon maaf ini kepanjangan sampai ada nangis-nangis segala ya. Makasih Keren. banyak semuanya. Ya, Mbak Lina, Teh Lina, terima kasih banyak sudah berbagi buat teman-teman di Ngaji Roso. Keren sekali. Before Amin. afternya. Selanjutnya akan direspon oleh Ustazah Feby ya. Silakan Tadi Ustazah. Alhamdulillah belum jadi ustazah. Iya, jadi Masya Allah. Selina ini sahabat aku udah puluhan tahun dan kita pernah tinggal bareng-bareng di Bandung. Selina ini ada 2 villa, Mas Hendra, di Dago Pakar Resort itu kalau ngaji Roso mau mau semua itu bisa dipakai. Oh, oke, oke. bisa lima Ada puluh ada orang. villa di Siap, Golf Teh Lina. Dago Resort, jadi bisa dipakai untuk kru ngaji Roso live dan lain-lain. Ya, jadi aku kalau ngelihat perjalanan Selina tuh amazing banget kayak roller coaster. Dia tuh ada di atas, lalu turunan sedikit, lalu naik lagi ke atas, turunan lagi, naik Kayak lagi, naik kayak lagi. yoyo ya. Kayak yoyo. Ini roller coaster. Tapi dia itu wanita luar biasa, maksudnya wanita yang benar-benar hmm, pejuang sejati gitu.